Selamat datang kembali di Barikade Guerrilla, di tengah medan perang, di mana kematian biasanya datang dari peluru atau pecahan granat. Tiba-tiba, ancaman baru muncul, lebih sunyi, namun jauh lebih mematikan. Sebuah semburan dari tabung logam raksasa melepaskan awan gas kehijauan yang menjalar cepat, membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Ini bukan hanya senjata, ini adalah mahakarya teknologi penghancur, dibuat di laboratorium rahasia oleh para ilmuwan tanpa nurani. Senjata ini dirancang untuk membunuh tanpa suara. Saat kabut racun melayang, tak peduli seberapa kuat pasukan atau seberapa dalam paritmu, teknologi ini memastikan satu hal, yaitu tidak ada yang lolos. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Tahun 1914, Eropa terjebak dalam konflik global yang tak pernah terduga. Perang Dunia Pertama yang diawali dengan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo segera meluas menjadi konflik besar-besaran yang melibatkan hampir seluruh kekuatan besar dunia. Namun, perang ini tidak berjalan sesuai rencana siapapun. Serangan kilat yang direncanakan oleh Jerman melalui Belgia menuju Prancis menemui perlawanan sengit. Setelah pertempuran berdarah di Marne, pasukan terkunci dalam perang parit yang stagnan di sepanjang front barat. Dari Laut Utara hingga pegunungan Alpen, perang parit ini menjadi neraka bagi para tentara. Hari demi hari, mereka bertahan di dalam parit berlumpur yang penuh tikus dan bau busuk. Tidak ada perkembangan apapun. Pertempuran frontal hanya berakhir dengan korban massal tanpa hasil signifikan. Ribuan tentara gugur hanya untuk merebut beberapa meter tanah. Di tengah kebuntuan ini, para pemimpin militer mencari cara untuk memecah situasi. Mereka membutuhkan senjata baru, sesuatu yang bisa mengguncang musuh hingga ke intinya. Di Jerman, jawaban datang dari sains. Pada masa itu, Jerman adalah pusat inovasi dunia, dengan perusahaan seperti BASF, Bayer, dan Hoechst memimpin dalam produksi bahan kimia. Di laboratorium, seorang ilmuwan bernama Fritz Haber muncul sebagai sosok penting. Haber, seorang ahli kimia jenius, sebelumnya telah merevolusi pertanian dunia dengan proses Haber-Bosch untuk memproduksi amonia sintetis yang sangat penting untuk pupuk dan bahan peledak. Namun, dalam konflik ini, kejeniusan Haber diarahkan ke tujuan yang lebih gelap, menciptakan senjata kimia yang mematikan. Fritz Haber meyakinkan militer Jerman bahwa gas klorin dapat menjadi senjata yang ampuh. Gas ini, yang awalnya digunakan dalam industri, memiliki sifat mematikan ketika dihirup dalam konsentrasi tinggi. Gas klorin dapat merusak paru-paru, menyebabkan korban tenggelam dalam cairan yang memenuhi saluran pernapasan mereka. Haber tidak hanya mengembangkan senjata ini, tapi juga memimpin langsung pengujian lapangan untuk memastikan efektivitasnya. Persiapan serangan pertama ini dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Di dekat Ypres, Belgia, pasukan Jerman menggali parit-parit khusus untuk menempatkan drum-drum besar yang berisi gas klorin cair. Selama berminggu-minggu, para ilmuwan dan insinyur militer bekerja tanpa henti untuk memastikan gas dapat dilepaskan dengan cara yang terkendali. Namun, risiko tetap besar. Keberhasilan operasi ini sepenuhnya tergantung pada arah angin. Jika angin berubah, gas dapat berbalik arah ke pasukan Jerman sendiri. Pada 22 April 1915, sekitar pukul 17.00, saat matahari mulai terbenam, Jerman meluncurkan serangan kimia pertama dalam sejarah perang modern. Tentara Jerman membuka drum-drum gas klorin, melepaskan awan gas hijau kuning yang melayang perlahan-lahan ke arah parit pasukan Prancis dan Inggris. Para tentara sekutu yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, awalnya hanya menatap bingung. Namun, ketika gas mulai mencapai mereka, efeknya langsung terasa. Korban pertama gas klorin
merasakan sensasi terbakar di mata dan tenggorokan mereka. Nafas menjadi semakin sulit diambil, dan dalam beberapa menit, banyak yang tersungkur, meregang kesakitan di tanah. Gas itu menyerang paru-paru mereka, menyebabkan penumpukan cairan yang membuat mereka tersedak hingga mati. Bagi mereka yang tidak tewas seketika, siksaan itu berlangsung berjam-jam, meninggalkan trauma fisik dan mental yang mendalam. Serangan ini menewaskan lebih dari 5.000 tentara sekutu dalam hitungan jam. Awan gas itu tidak hanya membunuh, tapi juga melumpuhkan moral musuh. Tentara yang selamat dari serangan itu melarikan diri dalam kepanikan, meninggalkan senjata dan posisi mereka. Jerman, meskipun berhasil menciptakan celah besar di garis pertahanan sekutu, tidak mampu memanfaatkan keunggulan ini, karena mereka juga tidak mempersiapkan tindak lanjut yang cukup. Namun, dampak psikologisnya jauh melampaui hasil taktis. Dunia menyaksikan bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menciptakan senjata yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Surat kabar di seluruh dunia mengecam penggunaan gas sebagai perang yang tidak manusiawi. Para prajurit di parit-parit mulai merasa tidak hanya menghadapi musuh yang terlihat, tetapi juga ancaman tak terlihat yang dapat membunuh mereka kapan saja. Serangan ini menandai awal dari bab baru dalam sejarah perang. Sebuah bab di mana kemajuan teknologi digunakan bukan untuk menyelamatkan nyawa, tapi untuk mengakhiri mereka dengan cara yang lebih efisien dan mengerikan. Fritz Haber, meskipun diulu-ulukan di Jerman, menjadi figur kontroversial di mata dunia. Ia telah membuka pintu ke era perang kimia, sebuah era yang tidak hanya mengubah wajah medan perang, tapi juga mengubah cara manusia memandang perang itu sendiri. Babak ini bukan hanya tentang kelahiran senjata kimia, tapi juga tentang bagaimana manusia dalam upaya memenangkan perang rela melampaui batas-batas moralitas. Peperangan yang dulunya berpusat pada keberanian di medan tempur, kini berubah menjadi pertempuran teknologi, di mana rasa takut menjadi senjata paling mematikan. Setelah serangan pertama gas klorin di Ypres, dunia memasuki fase baru dalam sejarah perang modern. Strategi militer yang tadinya mengandalkan manuver taktis dan serangan frontal, kini berevolusi. Senjata kimia menjadi alat baru yang tidak hanya mematikan, tapi juga menghancurkan moral musuh. Efek psikologis dari senjata ini begitu besar, sehingga pasukan yang terpapar seringkali kehilangan semangat bertempur sebelum pertempuran dimulai. Namun, penggunaan senjata kimia tidak berakhir dengan gas klorin. Para ilmuwan di kedua sisi mulai berlomba mengembangkan senjata yang lebih mematikan. Hanya beberapa bulan setelah serangan Ypres, Jerman memperkenalkan gas Phosgen, senjata kimia generasi kedua yang jauh lebih mematikan daripada gas klorin. Phosgen memiliki sifat berbahaya, tidak berwarna, hampir tidak berbau, dan gejalanya seringkali tertunda. Korban gas Phosgen seringkali merasa baik-baik saja setelah paparan awal, hanya untuk kemudian tersungkur dalam penderitaan 24 jam kemudian saat paru-paru mereka penuh dengan cairan. Serangan Phosgen menjadi lebih sulit dideteksi, membuatnya menjadi ancaman yang lebih mengerikan di medan perang. Tidak mau kalah, pihak sekutu terutama Inggris dan Prancis juga mulai mengembangkan senjata kimia mereka sendiri. Gas mustard adalah salah satu inovasi paling menakutkan. Gas ini pertama kali digunakan oleh Jerman pada tahun 1917, dan dampaknya sangat menghancurkan, berbeda dengan klorin atau Phosgen. Gas mustard tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tetapi juga kulit korban. Paparan gas ini menyebabkan luka bakar kimia yang mengerikan. Kulit korban melepuh, mata menjadi buta sementara, dan paru-paru mereka rusak parah ketika gas terhirup. Yang membuat gas mustard lebih menakutkan adalah sifatnya yang persisten. Tidak seperti klorin atau Phosgen yang segera menghilang setelah dilepaskan. Gas mustard dapat bertahan di medan perang selama berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu, mencemari tanah dan peralatan militer. Tentara yang berjalan melalui daerah yang terkontaminasi tanpa perlindungan yang memadai akan terkena gas tanpa peringatan. Gas mustard
bukan hanya senjata serangan, tapi juga senjata teror yang merusak moral tentara musuh dan menciptakan kehancuran jangka panjang di medan perang. Dalam periode ini, perang kimia menjadi perlombaan teknologi yang tidak manusiawi. Setiap pihak berlomba mengembangkan senjata yang lebih mematikan, sementara para ilmuwan di laboratorium menjadi arsitek kematian yang terus mencari formula baru. Tidak ada garis moral yang jelas dalam perlombaan ini. Semua cara dianggap sah demi kemenangan. Kini, medan perang berubah menjadi neraka hidup bagi para tentara. Di front barat, serangan kimia menjadi kejadian rutin. Ketika musuh mulai menyadari bahaya senjata kimia, alat perlindungan seperti masker gas diperkenalkan. Namun, teknologi perlindungan seringkali tertinggal jauh dibandingkan dengan perkembangan senjata kimia itu sendiri. Masker gas generasi awal seringkali tidak efektif. Mereka bocor, sulit dipakai, dan membuat tentara sulit bernafas. Banyak tentara tewas meskipun sudah mengenakan perlindungan karena masker mereka tidak mampu menahan gas yang lebih kuat seperti poison atau gas mustard. Serangan kimia tidak hanya menimbulkan korban fisik, tapi juga menciptakan trauma psikologis yang sangat mendalam. Tentara di parit-parit tidak hanya menghadapi ancaman peluru dan granat, tapi juga awan gas yang tak terlihat yang bisa muncul kapan saja. Ketakutan ini terus menghantui mereka, bahkan di saat tidak ada serangan langsung. Banyak tentara yang menderita gangguan stres dengan mimpi buruk tentang gas yang melayang di atas medan perang. Di medan perang seperti Somme, Verdun, dan Passchendaele, senjata kimia digunakan untuk membuka jalan bagi serangan infanteri. Pasukan artileri akan menembakkan peluru berisi gas ke parit-parit musuh sebelum pasukan darat menyerang. Gas digunakan untuk melumpuhkan dan memecah formasi pertahanan musuh, menciptakan kekacauan yang memudahkan serangan lanjutan. Namun, senjata ini seringkali menjadi pedang bermata dua. Perubahan arah angin adalah risiko besar yang selalu mengintai. Banyak kasus di mana gas berbalik arah dan menyerang pasukan yang melepaskannya, menyebabkan korban massal di pihak sendiri. Efek senjata kimia tidak hanya terbatas pada tentara di medan perang. Di desa-desa dekat garis depan, gas menyebar tanpa pandang bulu, meracuni warga sipil yang tidak memiliki perlindungan sama sekali. Petani, wanita, anak-anak, dan orang tua menjadi korban perang kimia yang seharusnya ditujukan hanya untuk musuh militer. Banyak desa menjadi tidak dapat dihuni karena tanah dan air terkontaminasi gas yang persisten seperti gas mustard. Keadaan ini menciptakan rasa takut yang meluas di antara populasi sipil. Banyak orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan lahan pertanian mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, di tengah perang besar-besaran, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Populasi sipil menjadi korban tak terlihat dari perang kimia, sebuah konsekuensi yang seringkali diabaikan oleh para pemimpin militer yang hanya berfokus pada kemenangan. Dengan senjata kimia yang digunakan secara luas, strategi perang pun berubah drastis. Komandan militer kini harus mempertimbangkan ancaman kimia dalam setiap rencana mereka. Serangan kimia menjadi bagian integral dari taktik perang, digunakan untuk menciptakan keunggulan strategis atau bahkan sekedar untuk melemahkan moral musuh. Namun, penggunaan senjata kimia juga memunculkan dilema. Meskipun efektif dalam menciptakan kehancuran, senjata ini tidak selalu memberikan keuntungan taktis yang signifikan. Serangan kimia seringkali gagal dimanfaatkan secara maksimal karena pasukan penyerang tidak mampu mengikuti dengan serangan darat yang cukup cepat. Dalam banyak kasus, efek gas hanya sementara, dan pasukan musuh yang bertahan dapat segera memperbaiki posisi mereka begitu gas menghilang. Di sisi lain, senjata kimia juga menciptakan masalah logistik yang besar. Drum-drum gas dan peluru kimia membutuhkan transportasi dan penyimpanan khusus, sementara pasukan harus dilengkapi dengan masker gas dan perlindungan tambahan. Semua ini memperberat beban perang yang sudah sangat kompleks. Ketika perang akhirnya berakhir pada 1918, senjata kimia
telah meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan. Lebih dari 1 juta orang menjadi korban senjata kimia, baik sebagai korban langsung maupun karena efek jangka panjangnya. Tentara yang selamat seringkali membawa luka fisik dan mental yang tak tersembuhkan. Banyak dari mereka menderita cedera permanen pada paru-paru dan kulit mereka. Sementara yang lain dihantui oleh mimpi buruk tentang hari-hari di mana gas mematikan melayang di atas parit. Sebagai reaksi terhadap kengerian ini, Konvensi Jenewa 1925 disahkan untuk melarang penggunaan senjata kimia dalam konflik internasional. Namun, dunia tahu bahwa larangan ini tidak cukup untuk menghapus ancaman senjata kimia. Di balik layar, banyak negara terus melakukan penelitian dan produksi senjata kimia sebagai bagian dari persiapan perang berikutnya. Senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama tidak hanya mengubah cara perang dilakukan, tapi juga membuka pintu bagi era baru di mana sains dan teknologi menjadi alat utama penghancuran massal. Perang modern telah tiba, dan dengan itu manusia menemukan cara baru untuk melampaui batas-batas moralitas. Senjata kimia mungkin tidak sering digunakan lagi setelah Perang Dunia Pertama, tapi bayangan mereka tetap menghantui sejarah. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.